Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh Masjid Zahratul Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami di sini untuk menjalankan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Tiada iman tanpa amanah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidaklah Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Isi kandungan hadis jelas dan tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Amanah adalah sifat yang mulia, sehingga amat disayangkan jika kaum muslimin kehilangan sifat mulia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada setiap muslimin untuk menunaikan amanah dan menjelaskannya bagaimana akibat buruk apabila mengabaikan dan melalaikan amanah. Di antara hal yang bisa mengurangi keimanan seseorang adalah tidak bertanggung jawab atau tidak bisa dipercayai, atau khianat yang merupakan lawan kata dari amanah. Maka orang mukmin yang tidak amanah telah cacat keimanannya, dan apa yang dipercayakan kepadanya untuk dijaga akan mengalami kehancuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bagaimana maksud amanat yang disia-siakan? Rasulullah pun menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling amanah. Apabila diserahi amanah, dia laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya dan bisa diandalkan, serta tanpa khianat. Dan Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dari hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Bahkan apabila kita khianat amanah, maka kita akan termasuk orang-orang yang munafik, sehingga iman kita ternodai dengan kemunafikan itu. Dan sifat ini telah melekat pada diri kita sendiri. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkari. Dan jika diberi amanat, dia khianati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur, amanah, dan menjauhkan kita semua dari kelemahan, kedustaan, dan khianat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha
wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu mendapatkannya dengan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu mengkhianati amanat dan sedang kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-27. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zahratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun yang tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.